Ketika anak sedang sakit, dokter meresepkan obat untuk diminum. Lantas, tahukah kamu bagaimana perjalanan obat dalam tubuh hingga menghasilkan efek seluler? Umumnya, perjalanan obat dalam tubuh disingkat menjadi ATME. Apa itu ATME? ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, ketika obat masuk ke dalam tubuh akan melewati keempat proses ini. Namun, ada pula loh jenis sediaan obat yang tidak melewati salah satu proses di atas. Lebih jelasnya, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Absorpsi yaitu obat yang diberikan secara oral harus melalui proses disolusi terlebih dahulu. Obat dalam bentuk padat seperti tablet atau kapsul harus disintegrasi melalui partikel kecil agar dapat melarut di dalam cairan gastrointestinal atau kandung zat aktif. Proses ini dikenal sebagai disolusi dan dipengaruhi oleh bentuk atau preparat obat serta pH lingkungan. Obat asam melewati mukosa lambung dengan cepat, sedangkan obat basa tidak terabsorpsi sebelum mencapai usus halus. Tempat utama penyerapan melalui dinding usus halus. Kedua, distribusi. Setelah diserap ke dalam sirkulasi darah, obat menyebar ke bagian jaringan tubuh. Pembuluh darah mampu menembus bagian-bagian tubuh yang vaskular, termasuk sistem saraf pusat melalui barier darah otak, tetapi pengecualiannya adalah obat yang larut lemak dan dapat menembus barier tersebut. Yang ketiga, metabolisme. Obat yang mencapai organ hati akan mengalami proses metabolisme untuk memudahkan pengeluarannya. Metabolisme biasanya terjadi di hati dan mengubah obat menjadi bentuk yang lebih larut dalam air agar lebih mudah diekskresikan. Yang keempat, ekskresi. Setelah metabolisme obat beserta hasil metabolitnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Organ utama dalam proses ini adalah ginjal, di mana oksidasi dan konjugasi metabolit memudahkan pengeluarannya melalui urin. Ekskresi juga dapat terjadi melalui feses, air seni, dan dalam kasus tertentu melalui jalan lain seperti air liur dan ASI. Rute pemberian obat mata. Yang pertama, absorpsi. Mekanisme absorpsi melalui konjugativa dan kornea adalah jalur utama dalam pemberian obat dengan efek yang terlokalisir. Obat yang diabsorpsi melalui konjugativa akan melalui bilik mata depan dan didistribusikan trakus UV dan viterus. Kemudian distribusi obat pada mata tergantung pada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Jika afinitasnya berikan tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Distribusi obat pada jaringan memiliki pola gradien, konsentrasi yang paling tinggi di kornea, lalu konjungtiva, humor aqueous, iris corpus, ciliaris, lensa, viterus, koroid, dan retina. Yang berikut, metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme Haber. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan metabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama metabolisme untuk melalui proses dekotoksifikasi van eliminasi obat dari mata, dan yang terakhir ekskresi. Drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekskresi obat mata. Absorpsi. Lapisan mukosa hidung sangat vaskular, memungkinkan penyerapan cepat melalui epitel, respirasi atau olfaktorius, yang dimana terjadi 4 tahap. Yang pertama, pelepasan obat. Yang kedua, penetrasi lapisan mukosa. Yang ketiga, permeasi, lalu absorpsi ke sirkulasi. Keberadaan enzim mukosa yang dapat memetabolisme obat, terutama peptida atau protein. Kemudian kita lanjut ke distribusi, yang dimana setelah obat diserap, obat dapat menyebar ke sirkulasi sistemik. Rute nasal dapat bypass atau free pass hepatis sehingga
bioavailabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan oral. Kemudian metabolisme, yang dimana nasar menghindari metabolisme hati parasirkulasi, tetapi epitel hidung mengandung enzim yang relevan seperti CYP450 dan peptidase, yang dimana obat yang memasuki sirkulasi tetap termetabolisme di hati seperti metabolisme oksidatif konjugasi atau glukurida atau sulfakat. Kemudian lanjut ke ekskresi, yang dimana obat dan metabolitnya dibuang lewat urin serta sedikit lewat fases atau biliar. Proses perjalanan obat topikal dalam tubuh. Obat topikal adalah obat yang diterapkan langsung pada kulit atau membran mukosa. Proses perjalanan obat ini melibatkan beberapa tahap penting, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahap dan organ atau jaringan dilalui. Yang pertama ada absorpsi. Setelah aplikasi, obat topikal mulai diserap melalui lapisan epidermis kulit. Obat pertama-tama melewati stratum corneum, lapisan terluar kulit, sebelum mencapai lapisan hidup epidermis dan dermis. Di dermis, obat dapat memasuki pembuluh darah kapiler. Yang kedua ada distribusi. Setelah diserap ke dalam aliran darah, obat didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Obat akan menyebar ke jaringan terdekat seperti otot dan lemak, serta ke organ vital seperti hati dan ginjal. Distribusi ini juga dipengaruhi oleh permeabilitas membran sel. Yang ketiga ada metabolisme. Obat yang telah didistribusikan akan mengalami metabolisme, terutama di hati, di mana obat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Hati adalah organ utama yang terlibat dalam metabolisme obat. Enzim hati mengubah obat menjadi metabolit yang aktif atau tidak aktif, yang kemudian dapat mempengaruhi efek terapeutik. Yang keempat ada ekresi. Setelah metabolisme, obat atau metabolitnya akan diekresikan dari tubuh. Proses ini dapat terjadi melalui urin, feses, atau sekresi lainnya. Ginjal berperan penting dalam ekresi obat melalui urin. Selain itu, saluran pencernaan juga dapat mengeluarkan metabolit obat melalui feses. Proses ini memastikan bahwa obat tidak terakumulasi dalam tubuh. Pertama, obat yang diberikan secara parenteral dapat melalui berbagai rute seperti intravena, intramuskular, subkutan, intradermal maupun intratekal, tergantung tujuan dan karakteristik obat. Setelah disuntikan, obat mulai diserap ke dalam sirkulasi darah sesuai dengan kelarutan dalam air serta lokasi administrasi. Sebagai contohnya, injeksi intravena langsung memasukkan obat ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat dalam darah diperoleh dengan cepat dan efek langsung terasa tanpa melalui tahap absorpsi lagi. Setelah masuk ke dalam sirkulasi, obat akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Mekanisme kerja obat secara umumnya yaitu setelah obat menyebar ke tempat targetnya, obat akan berinteraksi dengan reseptor di sel-sel tubuh untuk menghasilkan efek yang diinginkan, seperti mengurangi rasa nyeri, menekan pertumbuhan sel kanker, atau memberi anestesi. Setelah menjalani aksi farmakologisnya, obat akan mulai dieliminasi dari tubuh. Proses eliminasi utama terjadi melalui ginjal, ekskresi urin, hati, metabolisme menjadi zat yang lebih larut dan mudah dikeluarkan, serta melalui ekskresi lain seperti empedu dan paru-paru. Obat yang sudah di metabolisme ini akan dikeluarkan dari tubuh sehingga efeknya pun berakhir. Jadi, begitu teman-teman proses perjalanan obat dalam tubuh hingga memberi efek terapi. Jangan bingung lagi ya.